diterima dan direkam pada penyimpanan sekunder yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dipetakan ke media fisik oleh sistem operasi. Media penyimpanan ini umumnya bersifat non-volatil, sehingga kandungan di dalamnya tidak akan hilang jika terjadi gagal listrik maupun sistem reboot. Sistem operasi mengabstraksi proses fisik dan media penyimpanan dan mendefinisikan untuk menyimpan logis, yaitu berkas. Dalam sistem operasi, komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda, seperti magnetic disk, magnetic lapis, dan optical disk. Sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. Metode akses berkas. Metode akses sekuensial. Metode akses langsung. Metode akses berindex. Cara kerja berkas, yaitu berkas mempresentasikan program baik source maupun bentuk objek dan data. Data dari berkas dapat bersifat numerik, alfabetik, alfanumerik, ataupun biner. Format berkas juga bisa bebas, misalnya berkas teks, ataupun dapat juga diformat pasti secara umum. Berkas adalah urutan bit, byte, ataupun catatan yang didefinisikan oleh pembuat berkas dan pengguna. Tipe informasi yang dapat disimpan oleh berkas. Tipe informasi yang dapat disimpan oleh berkas. Contohnya, text file yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Source file yaitu urutan subroutine dan diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Executable. Atribut berkas terdiri dari nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Human readable proof. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Ukuran yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam bit, huruf, ataupun blok. Berkas dalam sistem operasi. Sistem operasi akan menyimpan tabel kecil yang berisi informasi semua berkas yang dibuka, yang disebut tabel berkas terbuka. Maka sistem operasi mengeluarkan berkas tersebut dari tabel berkas terbuka. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses. Misalnya, siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Waktu, tanggal, identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk 1. Pembuatan berkas, 2. Modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan 3. Pengguna terakhir berkas. Data-data tersebut dapat berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring pengguna dari berkas. Pembuatan dan penghapusan direktory. Pertama, hampir semua aplikasi pada berkas melibatkan pencarian berkas pada direktory. Yang kedua, untuk menghindari pencarian yang lama, kebanyakan sistem akan membuat berkas apabila berkas tersebut digunakan secara aktif. Yang ketiga, sistem operasi akan menyimpan tabel kecil yang berisi informasi secara berkas yang dibuka disebut tabel berkas terbuka. Untuk membuat dan menghapusnya sama seperti membuat dan menghapus berkas. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen, non-volatil. Untuk sistem kecil pengguna tunggal, kita dapat memindahkan floppy disk dan penyimpanannya di tempat yang aman. Tapi dalam sistem multi-user,
Dibutuhkan mekanisme yang lain, yaitu dengan pembackup melalui sistem tools pada komputer atau dengan membuat partisi tambahan untuk backup data. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. Untuk manipulasi berkas dan direktori ini adalah dengan memberikan atribut-atribut seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan atribut yang diberikan, maka dapat mendukung manipulasi berkas dan direktori. Meletakkan berkas ke secondary storage. Lokasi berkas pada disk. Kebanyakan operasi pada berkas memerlukan sistem untuk mengubah data ada pada berkas informasi. Berkas pada disk disimpan di memori agar menghindari banyak pembacaan pada disk untuk setiap operasi. Beberapa sistem operasi menyediakan fasilitas untuk mematahkan berkas ke dalam memori pada virtual memory system. Hal tersebut mengizinkan bagian dari berkas ditempatkan pada suatu alamat di virtual memory. Pengelolaan ruang kosong. Yang pertama ada teknik bit vector. Yang kedua ada menggunakan satu bit untuk menyalakan kosong tidak setiap alamat blok media penyimpanan. Yang ketiga ada teknik linked list. Selanjutnya menggunakan blok-blok kosong di media penyimpanan untuk menyimpan pointer atau alamat blok kosong berikutnya. Yang kelima teknik grouping. Selanjutnya mengumpulkan informasi alamat kosong tersebut ke blok pertama. Yang ke-8 teknik counting. Yang ke-9 memperhitung rangkaian blok-blok kosong kontinu sebagai satu segmen. Pengorganisasian berkas. Pertama, struktur organisasi berkas bagi pengguna. Yang kedua, struktur organisasi berkas di media penyimpanan. Yang ketiga, tinjauan direktori. Tinjauan direktori itu ada 4. Pertama, efisiensi, pengelompokan, penanaman, implementasi direktori. Manajemen berkas. Di dalam manajemen berkas terdapat pengelolaan alokasi berkas, pengelolaan ruang kosong, proteksi dan bagi pakai berkas, backup dan recovery. Backup dan recovery. Yang pertama, pemeriksaan konsistensi data. Yang kedua, memeriksa konsistensi atribut berkas yang tersimpan pada rekaman di direktori dengan kondisi berkas yang sesungguhnya. Yang keempat, backup dan pemulihan berkas. Selanjutnya, penyalinan berkas ke media penyimpanan lain sebagai cadangan jika terjadi kerusakan pada berkas asli. Proteksi dan bagi pakai berkas. Yang pertama, proteksi berkas dengan password. Yang kedua, dilakukan dengan memberikan suatu password untuk setiap berkas yang disimpan. Yang ketiga, potensi dengan daftar kontrol akses. Yang keempat, dilakukan dengan membuatkan suatu daftar kontrol akses atau ACL untuk setiap berkas yang disimpan pada rekaman direktori. Pengolahan alokasi berkas. Alokasi berurut. Semua bagian dari suatu berkas harus diletakkan secara berurut pada ruangan yang tersedia. Alokasi berantai. Data berkas dapat dialokasikan ke blok-blok kosong di media penyimpanan secara bersabar. Alokasi berindeks. Pemakaian suatu blok khusus untuk mencatat blok-blok yang ditempati berkas. Okay, I think maybe until here. Thank you very much. And Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.